warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Nusada dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Kimia kelas 5B. Dengan dosen pengampu, Ibu Siti Suryaningsih. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu uji lemak. Tujuannya adalah mengidentifikasi ketidakjenuhan lemak dilihat dari perubahan warna dengan menggunakan larutan iodin atau betadin. Alat-alatnya gelas plastik 8 buah, tusuk gigi 8 buah, label nama 8 buah, spidol, pisau, dan gunting. Bahan-bahannya ada wortel, susu cair, kemiri, lalu ada minyak goreng, coklat, keju, alpukat, dan betadin. Nah, langkah kerjanya yaitu siapkan bahan-bahan dan teteskan 5-10 tetes larutan iodin atau betadin ke dalam masing-masing bahan. Kita masukkan ke minyak dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lanjut ke keju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut ke wortel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut ke alpukat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut ke susu cair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut ke kemiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini ke coklat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah diteteskan larutan iodin, kita diamkan beberapa saat dan lihat perubahannya. Setelah itu kita aduk bahan-bahannya dan amati perubahan yang terjadi. Apakah iodin masih tersisa pada minyak ini ataukah masih berbentuk larutan iodin? Nah, untuk hasil pengamatannya, pada minyak iodinnya tidak hilang ya, maka minyak merupakan lemak yang jenuh. Untuk coklat juga larutan iodinnya tidak hilang, maka coklat termasuk lemak yang jenuh. Nah, untuk wortel juga dapat dilihat larutan iodinnya tidak hilang, maka pada wortel mengandung lemak yang jenuh. Nah, untuk keju di sini larutan iodinnya juga masih tersisa ya, maka keju merupakan lemak yang jenuh. Hasil pengamatan pada wortel iodin tidak hilang, pada susu cair iodinnya hilang. Selanjutnya pada kemiri iodin hilang dan pada minyak goreng iodin tidak hilang. Pada coklat iodin tidak hilang, pada keju iodin juga tidak hilang, sedangkan pada alpukat iodinnya hilang. Nah, kesimpulan pada praktikum uji lemak yang kedua ini dengan menggunakan larutan betadin atau iodin yaitu terdapat 4 bahan yang merupakan lemak jenuh dan 3 bahan yang merupakan lemak tidak jenuh. Nah, lemak yang jenuh diantaranya terdiri pada makanan apa saja? Yang pertama ada minyak, ada coklat, wortel, keju. Nah, ketiga bahan yang lainnya mengandung lemak yang tidak jenuh, yaitu terdiri dari susu cair, kemiri, dan alpukat. Berdasarkan hasil percobaan ketujuh sampel bahan makanan, didapatkan bahwa ada 4 bahan yakni wortel, minyak goreng, coklat, dan keju yang merupakan lemak jenuh. Sedangkan 3 bahan yang lainnya yakni susu cair, kemiri, dan alpukat merupakan lemak yang tak jenuh. Reaksi positif terjadi apabila sampel tidak terjadi perubahan warna setelah ditetesi larutan iod atau betadin. Sedangkan reaksi negatif terjadi apabila sampel terjadi perubahan warna setelah ditetesi iod. Uji ketidakjenuhan lemak dimulai dengan penambahan
penambahan yodium atau betadin pada sampel, di mana yodium tersebut akan mengadisi ikatan rangkap yang ada pada lemak. Apabila yodium hilang, maka sampel tersebut mengandung lemak tidak jenuh. Sedangkan apabila yodium tersebut tidak hilang, maka sampel mengandung lemak yang jenuh. Warna yang hilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh telah mereduksi reaksi yodium. Penambahan yodium pada sampel, di mana yodium tersebut akan mengadisi ikatan rangkap yang ada pada lemak. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum yang ketiga, yaitu uji sederhana kandungan lemak pada bahan pangan dengan menggunakan metode kertas HVS. Alat yang digunakan ada lampu LED 1 buah, kertas HVS 8 buah, label nama, spidol, pisau, dan gunting. Bahan-bahannya ada seledri, ada wortel, minyak goreng, coklat, susu cair, keju, dan kemiri. Nah, untuk melakukan praktikum ini, usahakan tangan bersih ya. Untuk setiap bahan, usahakan cuci tangan terlebih dahulu agar bahan-bahan yang lain tidak terkontaminasi oleh bahan yang sebelumnya. Nah, untuk bahan yang pertama adalah coklat. Kita gosok-gosokkan ke kertas buram ya. Selanjutnya kita akan menguji lemak pada kemiri. Sebelum kita menggosok-gosokkan bahan, kita harus cuci tangan terlebih dahulu ya. Kita gosok-gosokkan yuk. Bahan yang kedua yang akan kita uji lemaknya adalah wortel. Jangan lupa ya, kita harus cuci tangan dulu sebelum menggosokkan bahan yang kedua agar tidak terkontaminasi dari bahan sebelumnya. Kita gosok-gosokkan ya ke kertas buram. Nah, selanjutnya kita ke susu cair ya. Menggunakan sendok, kita tetesi dikit demi sedikit aja. Lalu diratakan di atas bidang kertasnya. Selanjutnya kita mengamati daun seledri. Nah, jika kita gosok-gosokkan daun seledri di atas bidang kertas seperti ini, kita akan mengetahui apakah seledri mengandung lemak atau tidak. Selanjutnya adalah minyak goreng. Kita tuangkan sedikit saja ya untuk minyak goreng. Kita akan mengetahui apakah minyak goreng mengandung lemak atau tidak. Kita akan praktikum menguji lemak pada keju. Untuk bahan yang terakhir, jangan lupa cuci tangan ya. Nah, kita gosok-gosokkan pada kertas buram atau kertas HVS. Setelah kita melakukan percobaan menguji lemak dengan bahan-bahan yang sederhana, kita harus mendiamkan bahan-bahan yang tadi kita lakukan percobaan selama 15-20 menit. Bahan-bahannya kita diamkan ya selama 15-20 menit. Hasil pengamatan pada susu cair, wortel, dan seledri tidak terdapat noda transparan, sedangkan pada keju, minyak goreng, kemiri, dan coklat terdapat noda transparan. Oleh karena itu yang mengandung lemak ada minyak goreng, coklat, keju, dan kemiri, sementara yang tidak mengandung lemak ada seledri, wortel, dan susu cair. Nah, kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu Dapat terlihat pada kemiri, kertas buram berwarna transparan. Maka dari itu dapat disimpulkan kemiri mengandung lemak. Pada bahan yang kedua yaitu keju, terlihat juga pada bidang kertasnya terlihat transparan ya. Maka dari itu keju mengandung lemak. Selanjutnya pada seledri dapat dilihat bahwa tidak ada noda transparannya ya. Maka dari itu seledri hanya mengandung lemak yang sedikit atau bisa dikatakan tidak mengandung lemak. Bahan yang selanjutnya adalah minyak goreng. Dapat dilihat pada minyak goreng, kertas buramnya transparan ya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada minyak goreng mengandung lemak. Selanjutnya pada coklat juga mengandung lemak ya, karena kertasnya transparan. Selanjutnya pada susu cair, terlihat bahwa tidak ada perubahan pada kertas.
Atau dalam hal ini kertasnya tidak berubah menjadi transparan. Oleh karena itu, susu cair bukan termasuk bahan makanan yang mengandung lemak. Yang terakhir pada wortel. Dalam hal ini, tidak ada noda transparan pada kertasnya ya. Oleh karena itu, pada wortel tidak mengandung lemak. Nah, setelah melakukan praktikum uji lemak dengan metode kertas, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin transparan noda yang dihasilkan dari bidang kertas, maka semakin banyak kandungan lemak pada bahan makanan tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada noda transparannya, maka bahan makanan tersebut tidak mengandung lemak. Sekian praktikum uji lemak sederhana pada bahan makanan dengan metode kertas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.